Di short video beberapa waktu yang lalu, saya telah membahas pemanfaatan fitur slicer guna mengelompokkan dan memfilter data berdasarkan kriteria tertentu. Data yang saya gunakan adalah data siswa kelas 7 hingga kelas 9. Data ini saya presentasikan menurut kelompok kelas dan jenis kelamin, serta dilengkapi dengan data jumlah siswa berdasarkan dua kriteria tersebut. Sekilas, tidak ada hal menarik yang perlu dibahas. Tetapi setelah dilihat lebih detail, data jumlah siswa dapat berubah secara otomatis sesuai dengan kriteria yang diaktifkan di slicer. Misalnya, jika saya klik kelas 7A, maka yang terhitung hanya siswa di kelas 7A saja, yaitu sejumlah 25 siswa. Jika saya klik L saja, maka yang terhitung hanya siswa laki-laki saja di kelas 7A, yaitu 11 siswa. Atau saya klik P saja, maka yang terhitung hanya siswa perempuan saja, yaitu 14 siswa. Formulasi pada perhitungan ini tidak bisa menggunakan rumus berbasis sum karena jelas formatnya bukan number. Tidak bisa juga menggunakan rumus berbasis count karena pada saat proses pengelompokan dan filtering berjalan, rumus ini ternyata tidak berfungsi. Rumus berbasis count hanya berfungsi apabila proses pengelompokan dan filtering tidak dijalankan, meskipun slicernya aktif. Video tutorial kali ini akan membahas bagaimana formula tersebut dibuat atau dirumuskan dan rumus apa saja yang digunakan. Sebelum saya membahas lebih dalam mengenai formulasinya, terlebih dahulu saya akan membuktikan apakah benar rumus berbasis count hanya berfungsi apabila proses pengelompokan dan filtering tidak dijalankan. Saya pastikan slicer aktif tetapi tidak menjalankan filtering. Oke, semua data telah ditampilkan dan di sini terlihat jumlah siswa kelas 7 sampai dengan kelas 9 adalah 223 siswa. Ini sesuai dengan nomor urut terakhir yang muncul, yaitu 223. Rinciannya adalah 103 siswa laki-laki dan 120 siswa perempuan. Sekarang saya akan menghitung ulang jumlah siswa ini dengan menggunakan rumus berbasis count. Jika yang dihitung adalah data nomor induk yang berformat number, maka gunakan count. Jika yang dihitung adalah data nama, jenis kelamin, atau kelas yang berformat teks, maka gunakan count A. Saya pastikan tabel ini punya nama. Kita cek di sini. Oke, namanya adalah tabel 1. Saya mulai menghitung data jenis kelamin, maka rumus yang saya pakai adalah sama dengan count A kurung buka, nama tabel kita masukkan tabel 1 kurung siku buka, kemudian kita pilih jenis kelamin, kurung siku tutup, kurung tutup. Kita lihat hasilnya adalah 223. Selanjutnya saya hitung jumlah siswa laki-laki. Rumusnya adalah sama dengan count if kurung buka, nama tabelnya tabel 1 kurung siku buka, pilih jenis kelamin kurung siku tutup, titik koma, kemudian kita masukkan kriteria L, pakai tanda petik, kurung tutup, dan hasilnya adalah 103. Untuk jumlah siswa perempuan, rumusnya hampir sama dengan mencari siswa laki-laki, tetapi kriterianya kita ganti dengan P, dan hasilnya adalah 120. Sekarang saya aktifkan lagi proses pengelompokan dan filtering di dalam slicer. Di sini terlihat hasil perhitungan dengan rumus berbasis count tidak mengalami perubahan.
Padahal data siswa yang ditampilkan hanya dari kelas 7A, di mana tercatat jumlah siswanya 25 yang terdiri dari 11 laki-laki dan 14 perempuan. Ketika saya klik 7B, maka data siswa tercatat sebanyak 24 yang terdiri dari 9 laki-laki dan 15 perempuan. Sementara hasil perhitungan dengan rumus berbasis count fix di angka 223 dengan rincian 103 laki-laki dan 120 perempuan. Dengan demikian, terbukti benar bahwa rumus berbasis count tidak dapat difungsikan pada saat tabel data mengaktifkan fitur slicer serta sedang menjalankan proses pengelompokan dan filtering data. Agar perhitungan di dalam data slicer dapat bersifat dinamis, artinya hasil perhitungan selalu sesuai dengan data yang ditampilkan. Kita membutuhkan suatu formula yang berbasis pada rumus subtotal. Mengapa? Karena rumus ini punya sifat fleksibel, bisa menyesuaikan fungsinya dengan jenis dan volume data yang dipresentasikan. Saya pernah mengaplikasikan rumus subtotal untuk membuat nomor urut otomatis. Kalian bisa menyimaknya di video saya yang bertema cara membuat nomor urut di Microsoft Excel. Kalian bisa cek linknya di deskripsi ya. Oke, saya sudah siapkan lembar kerja baru yang berisi data yang sama persis dengan data di lembar kerja pertama. Langkah pertama adalah memastikan data ini sudah berformat tabel dan sudah mempunyai nama. Caranya cek di tab menu Table Design, lalu di Table Name kita cek nama tabelnya. Di sini namanya adalah Table 2. Langkah kedua adalah klik Insert Slicer dan beri tanda centang pada opsi jenis kelamin dan kelas. Lalu klik OK. Atur tombol navigasi yang terbentuk sedemikian rupa agar mudah dioperasikan. Aktifkan Freeze Top Row dengan cara klik tab menu View, lalu klik Freeze Panes dan pilih opsi Freeze Top Row. Arahkan kursor ke bagian bawah tabel dan klik sel D226 untuk menjalankan langkah ketiga, yaitu mengaplikasikan rumus subtotal untuk menghitung jumlah siswa. Penulisannya adalah sama dengan subtotal kurung buka, pilih opsi nomor 3, titik koma, tulis nama tabel, tabel 2, kurung siku buka, pilih jenis kelamin, kurung siku tutup, kurung tutup, dan beri satuan, yaitu tanda dan atau simbol dan, tanda petik, spasi, siswa, tanda petik, kemudian tekan enter. Hasil yang diperoleh adalah 223 siswa. Oke, hasilnya sudah keluar. Kemudian saya akan aktifkan lagi filteringnya. Dan terlihat hasil yang muncul telah sesuai dengan data yang ditampilkan. Selanjutnya saya nonaktifkan lagi filteringnya. Kemudian saya arahkan lagi kursor ke bagian bawah tabel dan klik sel D227 untuk menjalankan langkah keempat, yaitu mengaplikasikan formula khusus untuk menghitung jumlah siswa laki-laki. Saya menyebutnya formula khusus karena melibatkan 5 rumus, yaitu subtotal, sum product, offset, row, dan min. Penulisannya adalah sama dengan sum product kurung buka, subtotal kurung buka, pilih opsi nomor 3, titik koma, offset kurung buka, masukkan nama tabelnya, tabel 2, kurung siku buka, pilih jenis kelamin, kurung siku tutup,
titik koma, row, kurung buka, masukkan nama tabel, tabel 2, kurung siku buka, pilih jenis kelamin, kurung siku tutup, kurung tutup, minus, rumus min, kurung buka, row, kurung buka lagi, masukkan nama tabelnya, tabel 2, kurung siku buka, pilih jenis kelamin, kurung siku tutup 2 kali, kemudian titik koma 2 kali, 1, kurung tutup lagi 2 kali, tanda bintang, kurung buka, masukkan nama tabelnya, tabel 2, kurung siku buka, pilih jenis kelamin, kurung siku tutup, sama dengan, masukkan kriterianya, tanda petik, L, tanda petik, kemudian kurung tutup 2 kali, tambahkan satuannya, simbol dan, tanda petik, spasi, siswa, tanda petik, kemudian tekan enter. Hasilnya tepat 103 siswa. Langkah kelima adalah mengaplikasikan formula khusus ini untuk menghitung jumlah siswa perempuan. Caranya sangat mudah. Saya tinggal mengcopy rumus di sel D227 dan saya rubah bagian kriterianya menjadi P. Lalu tekan enter. Hasilnya tepat 120 siswa. Langkah terakhir adalah menguji ketiga formula berbasis subtotal ini ketika pengelompokan dan filtering data kembali saya aktifkan. Kita bisa melihat bahwa ketiga formula dapat merespon perubahan data terdisplay dengan baik. Sinkronisasi antara data terhitung dengan aktivasi tombol navigasi pada slicer dapat berjalan dengan lancar. Oke, sebagai penutup saya menyarankan agar kalian tidak terpaku pada 2 opsi slicer saja. Jika merujuk pada data ini, maka kalian bisa menambahkan opsi ketiga, keempat, atau bahkan kelima. Misalnya, ditambahkan data alamat siswa yang bersifat umum, misalnya asal kelurahan atau asal desa. Kemudian ditambahkan data tahun kelahiran atau bulan kelahiran, asal sekolah dasar atau pekerjaan orang tua. Dengan demikian, kalian nanti akan terbiasa menangani dan mengelola data yang bersifat kompleks dan jumlahnya banyak. Sekian tutorial kali ini dan selamat mencoba.